1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat taufiknya yang begitu besar kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan rutinitas kuliah daring online bersama kita semua. Adapun yang terhormat kepada Ibu Wati Nilamsari SOS, Sarjana Sosial, serta teman-temanku yang kusayangi dan kubanggakan. Kami mohon izin dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Faisal Bahri, kemudian ada Endah, dan ada yang terakhir Seli dari Salam. Dan materi yang akan kami sampaikan kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan dalam sosial. Selamat menyaksikan. Hakikat kekuasaan dan sumbernya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain sesuai dengan kehendak yang ada di pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang ada dan dijalankan dalam semua bidang kehidupan. Max Weber mengatakan, kewenangan adalah peluang seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauan sendiri dengan sekaligus menyetujui tindakan terhadap perlindungan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Kekuasaan mempunyai aneka macam bentuk dan bermacam-macam sumber. Hak milik kebendaan dan kedudukan merupakan sumber kekuasaan. Birokrasi juga merupakan salah satu sumber kekuasaan. Di samping kemampuan khusus dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu atas dasar peraturan-peraturan hukum yang tertentu. Sumber-sumber kekuasaan. Sumber yang pertama yaitu militer, polisi, dan kriminal. Kegunaannya untuk pengendalian kekerasan. Selanjutnya ekonomi. Kegunaannya untuk mengendalikan tanah, buruh, kekayaan material, dan produksi. Sumber selanjutnya politik, kegunaannya untuk pengambilan keputusan. Lalu ada hukum, kegunaannya itu untuk mempertahankan, mengubah, melancarkan interaksi. Lalu ada tradisi, kegunaannya untuk sistem kepercayaan nilai-nilai. Lalu ada ideologi, kegunaannya sebagai pandangan hidup. Lalu yang terakhir ada dispensatory power, yaitu kegunaannya untuk kepentingan rekreatif. Lapisan kekuasaan. Menurut McFer, ada 3 pola umum sistem lapisan kekuasaan atau piramida kekuasaan, yaitu tipe pertama atau tipe kasta adalah sistem lapisan perlindungan dengan garis pemisah yang dikonfirmasi dan kaku. Tipe ini biasanya dijumpai pada masyarakat yang berkasta, di mana hampir tidak ada yang terjadi pada sosial vertikal. Garis pemisah antara masing-masing lapisan hampir tidak mungkin ditebus. Tipe kedua atau tipe oligarkis masih memiliki dasar pemisah yang dikonfirmasi, akan tetapi dasar perbedaan kelas-kelas sosial ditentukan oleh kebudayaan masyarakat, terutama pada kesempatan yang diberikan kepada para warga untuk mendapatkan dukungan perbatasan tertentu. Bedanya dengan tipe yang pertama, yang sesuai kedudukan pada anggota, tipe pertama masih berdasarkan pada kelahiran
atau status yang ditentukan. Sedangkan pada tipe yang kedua, individu masih berhak atas kesempatan untuk naik lapisan. Di setiap lapisan juga dapat dijumpai lapisan yang lebih khusus lagi. Sedangkan perbedaan antara satu lapisan dengan lapisan lain tidak begitu menonjol. Tipe yang ketiga atau tipe klasik yang menunjukkan akan adanya garis pemisah antara lapisan yang nyata sekali saja. Kelahiran tidak menentukan seseorang, yang terpenting adalah kemampuan dan kadang-kadang faktor keberuntungan. Gambaran pola piramida mengendalikan di atas merupakan tipe-tipe ideal. Di dalam realitas dan perwujudannya, tidak sulit mengatasi penyimpangan-penyimpangan. Sulit bagi setiap masyarakat untuk mengubah sosial dan pertanian. Setiap perubahan sosial dan budaya memerlukan perubahan pula dalam pola-pola piramida. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat terpenuhi sesuai dengan perkembangan yang dialami. Karena stratifikasi peraturan tersebut, maka ada dasar-dasarnya sehingga dapat diproses. Wewenang. Weber mengartikan wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam persetujuan-persetujuan menentukan keputusan-keputusan mengenai tata tertib sosial yang membahas penyelesaian pertentangan-pertentangan. Selanjutnya adalah kepemimpinan. Kata ini sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak kita dengar dalam organisasi, banyak kita dengar dalam perusahaan dan lain sebagainya. Terkadang juga orang terbalik atau terkecoh antara kepemimpinan dan pemimpin. Pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu organisasi yang ia memimpin satu atau dua orang atau kelompok dalam organisasi tersebut. Sedangkan kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang melekat pada dirinya dalam memimpin suatu organisasi. Nah, lalu menurut para ahli yang bernama Suradita pada tahun 1997 dikemukakan, pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi perasaan agar suatu tujuan dicapai secara seksama. Jadi pemimpin dan kepemimpinan itu jelas berbeda. Intinya pemimpin orang yang memimpin, kepemimpinan jiwa atau kemampuannya. Nah, itu teman-teman yang mungkin bisa kami sampaikan dari kelompok 9 sosiologi. Selanjutnya kita memasuki kesimpulan. Kesimpulan dari kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Ketiga poin tersebut memiliki hubungan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yaitu yang pertama dari kekuasaan. Kekuasaan tersendiri diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dengan kehendak yang sudah ada. Lalu wewenang, sesuatu hak yang telah ditetapkan dalam persetujuan yang menentukan keputusan mengenai tata tertib sosial yang membahas penyelenggaraan pertentangan. Lalu yang terakhir, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mengendalikan, menguasai, serta memimpin suatu organisasi atau kelompok sosial. Nah, jadi ketiga poin tersebut memiliki hubungan antara kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan dalam sosiologi. Jika ketiga tersebut dilakukan, maka hubungan sosiologi akan menjadi lebih baik lagi dan akan tertata. Sekian, terima kasih.